Terima kasih. Memang begini, kemarin memang saya membuat seperti apa video dan sebagainya, yang intinya pertama kali umat Islam, utamanya Indonesia, kan sudah saya sampaikan bahwa umat Islam tidak mungkin benci dengan Rasul dan zuriyahnya. Yang paling pokok, umat Islam itu ingin benar-benar satu, ingin memuliakan zuriyah Rasulullah SAW yang benar. Jadi khawatir nanti kita memuliakan kemudian salah, yang dimemuliakan menurut perbuatan dan sebagainya untuk masyarakat ya begitu meresahkan. Itu sudah bukti nih. Jadi sehingga seperti Kiai Imaduddin mengadakan penelitian, hasil penelitian pustaka itu juga bagus, tidak boleh kita mencari nasab hanya husnudzon, itu nggak mungkin, tidak masuk akal itu. Gimana masuk akal ya? Jadi kita umat Islam harus benar-benar dengan ilmiah, dapat husnudzon. Jadi husnudzon itu kalau memang benar-benar, maka mungkin terjadinya ada penelitian ya imat, mungkin saja itu kan karena perbuatan-perbuatan mereka yang dimuliakan ternyata meremeh atau menyela atau bahkan merendahkan bangsa kita, bahkan ulama-ulama kita direndahkan. Inilah timbul kiamat, dan saya memang sangat mendukung bahwa khawatir nanti benar-benar orang yang mengatakan itu Nabi ternyata tidak melihat sifat terjangnya, itu sudah tidak yakin kalau itu ujuran Nabi, tidak yakin. Saya dalam arti akhlakul karimah ya, kan. Nah, tapi jelas dibersihkan Allah, dijaga. Tapi kenapa lebih saya sampaikan itu fatwa masa Kanjeng Nabi ridho dengan rampok gitu kan, ini kan sudah sesat semuanya. Ini saya harus bicara semacam itu. Saya lihat 10 tahun terakhir ini seperti nampak fitnah sarok ya, mengatasnamakan cucu Nabi, tetapi core value, nilai-nilai keutamaannya tidak simetris dengan ajaran Nabi Mustafa. Nah, inilah yang harus kita buka. Benar-benarkah kalau itu memang masih ada yang mengakui hanya husnudzon ya, atau mempunyai suudzon bagi siapa yang meneliti kemudian dianggap ini suudzon. Nah, ini sudah tidak akhlak Islam, itu tidak akhlak ilmiah. Itu buktikanlah dengan ilmiah. Biasanya husnudzon itu kan karena tidak ada masalah, Kiai. Ini dilatar belakangi kondisi masalah yang menggambarkan fitnah sara, orang mengaku cucu Nabi dengan pola seperti itu. Dan yang kedua, ini sudah ada latar belakang hasil kajian riset ilmiah Kiai Imad, kajian DNA dan filologi. Masa masih husnudzon? Jadi jomplang gitu ya. Sebenarnya salah meletakkan husnudzon, salah kan begini contoh saja ya. Misal Mbah Dori ini pengajian terkenal, terus ada tetangganya mungkin, oh itu gak iso ikhlas itu. Saya husnudzon, jelas ikhlas itu husnudzon saya karena Mbah Dori itu berjuang. Hati ini benar-benar ikhlas, kan dia. Tapi kita husnudzon pada orang berbagus. Nah, kita mau tahu perbuatannya yang melanggar syariat kok di husnudzon gimana kan? Dan kelihatan hasil risetnya. Risetnya sudah jelas kan, dari ya Imad, bahkan dari tes DNA itu kan jelas menolak. Lebih-lebih mengatakan oh, ini ngaji kitab balawi ya, monggo. Saya sampai sekarang ya, jadi setiap malam Kamis saya itu masih menggunakan simtuduror. Saya pernah ditakoi anak saya, bahwa ini ya, orang yang mulia punya ilmu tetap kita muliakan walaupun siapa saya. Tapi ini yang dikejar kan bukan apa kebenaran nasab itu loh. Nasab satu hal, keilmuan hal lain itu ya. Lain lagi. Enggak boleh kan, terus kan banyak kan kiai siapa itu ngomong termasuk Sulam Taufik ini yang ngarang ini bagaimana? Ya Gusti nalarnya gimana? Ilmu juga tetap ilmu. Siapapun yang ngarang ilmu kita hormati dan kita agungkan. Ini kan bakatannya kan golei bener tuh ya pora itu pangkalnya itu. Sampai kan dindi sampai ini lah. Saya masih sampai sekarang itu apa itu simtuduror. Saya sudah tanyai anak-anak. Ini kan simtuduror ini sudah saya lakukan bertahun-tahun, walaupun ini tidak
Saya yakin tidak Zuriyah Nabi, tapi kan ini ilmu, tetap saya hormati ilmu. Bukan berarti saya nisbatkan tetap naiku Zuriyah Nabi boten, dan tidak, ini tetap Zuriyah tetap gagal dan ilmu-ilmu. Dan biasanya dalam sejarah yang memaksumkan nasab itu kan malah Syiah, tradisi Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah dari mazhab 4, dari mazhab tasawuf maupun ilmu kalam, kan nggak ada yang mengunggul-unggulkan nasab ya. Ini kan kesalahannya. Saya kan praktek sendiri. Lalu saya memang di rumah saya itu untuk jujukan orang-orang itu. Beliau pemirsa adalah di MUI sebagai ketua umum. Beliau ketua umum MUI Kabupaten Rembang, juga pengasuh pesantren Sunangrang Majelis Sholihin, Sunangrang Mursyid Thoreqoh dan Mursyid Thoreqoh Naqsabandiyah Qadariyah. Dulu waktu abah saya masih sugeng, selalu bersama abah saya. Aku sing nomen punakane ya. Kalau saya memanggil beliau napa Kiai? Kak. Kalau saya manggil beliau Kak Fakih. Ya, beliau sudah kasepuhan di Rembang. Alhamdulillah turut menandai dalam diskursus nasab ini, bukan untuk kebencian tapi untuk meluruskan sejarah. Karena kita semua dilarang untuk saling membenci, tapi sejarah tetap harus diluruskan. Hadis Nabi aja harus ditahrij melalui tahrijul hadis, apalagi ini darah Nabi, darah kotak. Darah Nabi yang betul-betul sakral, kalau nggak diverifikasi betul, nanti akan banyak distorsi yang mengatasnamakan cucu Nabi, tapi justru merusak ajaran Nabi Mustafa Muhammad SAW. Baik, Kiai, ada hal yang ingin Kiai sampaikan untuk menyemangati Kiai Imad dan teman-teman biar tetap semangat? Ya, terima kasih. Memang membuka suatu app yang sudah terbungkus ratusan tahun ini memang tidak seperti buka telapak tangan semudah itu. Sebab apa? Sudah banyak orang-orang yang kadung sin cinta karo mereka-mereka. Ternyata ada penelitian yang mengatakan itu bukan zuriyah Rasulullah SAW. Ini kan mungkin sulit untuk mengilangi. Tapi kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi dan zuriyah, kita harus legowo. Memang itu tidak zuriyah Nabi. Bukti apa? Jelas bukti di masyarakat, akhlaknya, perkataan tidak sesuai karunan itu sudah Kanjeng Nabi, itu kan sudah mencela, sudah menghina dari aturan syariat dan hukum Islam untuk di Indonesia. Ini satu. Jadi saya sangat bangga dengan Kiai Imad dan rekan-rekan yang istilahnya menggali benar-benar itu dia Nabi atau tidak, walaupun tesnya banyak bantah dan sebagainya, terserah. Pembuktian itu namanya pembuktian tes itu menggunakan pustaka kan, jadi sejak dulu sampai sekarang. Kemudian sudah didukung DNA. Nah, kalau kita tidak percaya mau apa? Ini maka saya sangat setuju, bukalah sak benarnya, sehingga zuriyah Rasulullah yang benar dan ajaran Rasulullah benar-benar terjaga. Ini kan sudah diperintah juga kan untuk meneliti orang-orang yang dicurigai. Ini jelas. Jadi saya sangat bangga dan saya hanya mendoakan mudah-mudahan hal yang tidak benar dan mulai kita buka, mudah-mudahan bisa terbongkar. Dan saya minta pada masyarakat, utamanya umat Islam, monggo kita memuliakan ulama kita yang selama ini diremeh, saya Habib cilik wae wani karo ulama-ulama, apalagi ngomong. Nah ini harus kita jaga, dan ternyata sejarah-sejarah kita banyak yang dirubah. Ini jagalah sejarah kita, sejarah Nusantara, kita zuriyah sopo, sing merdeka niku sopo. Kita harus sadar kalau kita hanya tadi mencintai seseorang tanpa dasar, ini nanti akan buta, tidak bisa berpikir dengan jernih tatkala kita sudah namanya cinta buta. Maka cinta buta dihilangi, tidak ada. Lebih-lebih umat Islam, lebih-lebih ya Imad dan saya tidak mungkin saya itu jeneng gedhe karunan zuriyah Nabi, malah justru saya menjaga zuriyah Nabi dengan cara
mendukung Kiai Imad untuk secepatnya kita bongkar saja. Sekian, nanti kesabaran, butuh kesabaran berapa tahun nanti baru masyarakat Indonesia atau Nusantara baru sadar, mungkin membutuhkan beberapa tahun. Mungkin kalau sekarang kan namanya buka, orang mungkin apa buka pintu, apa katakan apa, membalikkan tangan tidak mungkin, masih banyak yang. Dan saya mohon orang-orang yang benar-benar ini saya yang membantah punyaannya Kiai Imad itu gunakanlah dalil yang benar. Bola-balik saya ditokno, saya juga ngelem duriah Kanjeng Nabi, dalil dibuka IKP kitab yang dalil ya semacam itu yang menjadi pokok ada golei benar sisi lah apa orang itu, jangan ditunjukkan yang gede karo duriah dan sebagainya. Wah, kita mendukung. Sekian, kemudian kita bisa sadar sebenarnya ini bukan berarti saling menghina. Sebenarnya habaib saya jelaskan kemarin kan hanya video kan hanya orang-orang yang mengaku ini legowo, tesis dikejar dan buktikan DNA. Kalau kita sudah tidak mengakui namanya ilmiah, kemudian apa kita akan tertinggal, akan tergerus dengan kemajuan zaman dan ilmu teknologi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.